Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Rabu 15 November 2023. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kita dibimbing Tuhan dengan kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan menjadi tahir. Bukan karena mereka memohon disembuhkan, namun ketika mereka berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah aku." Pribadi-pribadi yang merasa kecil, lemah, berdosa di hadapan Tuhan akan mendapatkan kasih karunia. "Yesus Tuhan, kasihanilah aku." Semoga itu juga menjadi referen hidup kita, di mana kita selalu menyampaikan kepada Tuhan, "Yesus, Guru, kasihanilah aku, orang lemah berdosa ini." Tuhan akan menyatakan kuasa kerahimannya untuk kita. Dan semoga kita juga belajar di sini bahwa 10 yang diberkati, disembuhkan, yang tahir hanya satu, bahkan orang Samaria, dan di sini dikatakan orang asing, orang yang tidak terpandang, namun malah tahu bersyukur dan berterima kasih. Ternyata sikap hidup berterima kasih, bersyukur itu bukan karena orang ini punya jabatan, punya kuasa, punya ini dan itu, namun sungguh karena panggilan hati, di mana hatinya terbuka akan karya Allah, dan ketika merasakan, mengalami Allah yang berkarya, dia kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur. Nah, semoga kita juga menumbuhkan sikap hati yang mulia ini, di mana kita mensyukuri atas rahmat berkat yang tercurah. 10 yang disembuhkan hanya satu, bahkan orang asing, orang Samaria yang tidak terpandang. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita. Semoga kita tidak merasa diri punya jabatan, punya kuasa, punya harta, malah kemudian tumbuh kesombongan, di mana ketika kita diberkati, kita merasa itu biasa-biasa saja. Pribadi yang merasa kecil, lemah, berdosa akan sangat mensyukuri rahmat Tuhan, seperti ketika kita memberikan sesuatu yang tidak biasa, mungkin 5.000 atau 10.000 kepada orang yang minta-minta. Dia akan begitu bersukacita, bersyukur, bahkan mendoakan kita. Inilah sikap hati. Itu bukan ditentukan oleh status sosial, namun oleh sikap hati yang mulia. Dan semoga kita
memiliki sikap hati yang mulia itu sehingga kita bisa bersyukur, bisa kembali memuliakan Allah saat kita merasakan kebesarannya, anugerah-anugerah yang dinyatakannya, sehingga syukur kita selalu menjadikan kita semakin memuliakan Allah, sumber hidup dan berkah kita, sehingga Tuhan berkenan melihat hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.